Kamu itu ya Wulan. Sudah gak pulang-pulang, nelpon sekalipun enggak. Sekalinya pulang malah bergaya seperti ini. Kamu pikir ibu seneng apa? Lihat kalian bergaya hasil ngutang. Bikin malu saja. Umpat ibu. Bu, gak usah keterlaluan. Siapa tahu mereka beneran punya. Kayak kita gak punya utang saja. Kalau mau ngomong itu ngaca dulu. Yang ngutang untuk bergaya itu siapa? Mereka apa kita? Bapak segera berbicara dengan nada sedikit tinggi. Bapak, jangan keras-keras dong. Kalau besan kita dengar malukan. Bantah ibu. Bapak cuma ngasih tahu, biar ibu gak asal ngomong. Kan ibu ngomong begini juga demi kebaikan mereka pak. Kalau anak susah, apa gak kita juga yang akan ikut susah? Sudahlah bu. Kita ini sedang pesta, harusnya kumpul buat bahagia, bukan malah buat omongan yang belum tentu jelas. Di tengah keributan ibu dan bapak, sepasang pengantin rupanya sudah turun dari pelaminan menghampiri mereka. Wulan berdiri ingin menyambut mereka untuk mengucapkan selamat, lalu menyenggol lengan Ega agar berdiri. Dinda, selamat ya, adik bungsuku. Semoga bahagia selamanya. Wulan memeluk Dinda. Iya mbak, terima kasih sudah mau datang. Sahut Dinda, hatinya ingin sekali berteriak, karena banyak sekali malu. Kemudian Wulan gantian menyalami Alex. Kemudian Ega yang kini berganti menyalami Alex. Alex terkejut bukan kepalang ketika sekarang sudah benar-benar mengenali Ega. Anda, bukannya Anda Tuan Ega. Tuan Farega Brahmana. Ega menatap Alex seksama. Iya benar. Kamu kenal aku. Astaga. Tuan. Tuan Ega, saya ini Alex. Pengurus perusahaan cabang Brahmana Group X. Yang menggantikan Paman Martin. Kita sudah beberapa kali bertemu. Anda tidak mengingat saya. Ega nampak mengingat-ingat, Group X adalah cabang kecil milik Ega yang kesekian. Dia agak sedikit susah mengingat karena cabang perusahaan miliknya memang banyak. Sebentar. Group X. Pak Martin yang beberapa bulan kemarin mengundurkan diri dan mengusulkan keponakannya sebagai penggantinya. Ega mulai mengingat. Tepat sekali Tuan. Jawab Alex begitu mantap. Oh. Alex Ferguson. Sekarang Ega sudah bisa mengingat dengan jelas siapa Alex ini. Iya. Tuan. Astaga. Jadi kamu yang menikahi adik iparku ini rupanya. Ucap Ega. Alex mengangguk mantap, dan terlihat begitu bangga. Ternyata dia mendapatkan istri yang punya hubungan dekat dengan atasan tertingginya. Lalu menoleh pada Dinda, Ibu, Bapak dan Mbak Fitri. Ingin sekali Alex berteriak kepada mereka. Wah, ternyata, aku masuk keluarga bos. Hatinya benar-benar berbunga. Tapi tidak untuk Dinda. Wajahnya memerah menahan malu yang menusuk-nusuk jantungnya. Selama ini dia mengira jika calon suaminya adalah pengusaha yang kaya dengan perusahaan miliknya sendiri. Dan Wulan hanya menjadi istri seorang kuli. Tapi ternyata, semua orang sekarang memandang Wulan dengan decak kekaguman. Rupanya suami Wulan adalah atasan tertinggi suaminya. Pemilik asli perusahaan besar di kota ini. Lalu Ibu dan Fitri serta Farhan, begitu mendengar obrolan Alex dan Ega tadi, lutut mereka gemetaran dan tiba-tiba terasa ngilu. Ibu seketika terduduk lemas di kursi. Fitri menatap Alex, ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Alex, jadi kamu kenal sama suami Wulan? Ya ampun Mbak Fitri. Bukan kenal lagi. Memang kalian tidak tahu ya siapa Tuan Ega ini? Fitri hanya menggeleng sambil melirik Ega yang tiba-tiba dalam pandangan Fitri berubah menjadi sangat tampan dan berwibawa. Beliau ini adalah pemilik perusahaan Brahmana Group. Perusahaan terbesar di kota ini. Perusahaan tempatku bekerja saja hanya cuilan cabangnya. Tidak ada seujung kukunya dari perusahaan pusat. Penjelasan Alex membuat mereka spot jantung. Dinda nampak begitu kesal dengan Alex. Seharusnya jangan berkata terlalu jujur.
makinya dalam hati. Dinda menganggap penjelasan Alex sama saja membongkar aibnya sendiri. Selama ini semua orang mengagumi Dinda, membangga-banggakan calon suaminya. Tetapi malam ini semua orang melihat dan mendengar secara langsung, jika suaminya hanyalah remahan keripik di perusahaan Brahmana Group. Sementara Wulan, malah jadi sorotan mata mereka. Suami Wulanlah yang ternyata penguasa. Jauh di atas Alex. Sudahlah yang. Dinda berbisik pada Alex. Sayang. Kok kamu gak cerita sih kalau kakak ipar kamu itu Tuan Ega? Kalau tahu kan aku bisa secara khusus mengundangnya. Aku juga gak tahu yang. Kami semua baru tahu, suami Mbak Wulan yang sebenarnya. Gerutu Wulan. Setidaknya jika Alex atau dia bisa sedikit sombong dahulu kepada rekan-rekan kolega bisnisnya bukan? Bisa mengatakan jika dia adalah calon berbesanan dengan sang bos besar. Tentu saja wibawanya akan semakin meningkat. Alex sungguh bangga, tidak tahu jika hati istrinya semakin menciut mendengar kata-kata kekaguman dan pujian Alex kepada Ega. Harga diri Dinda jatuh sudah di depan semua orang. Seolah meneriaki dirinya. Dinda. Kemarin sombongnya minta ampun sama Wulan. Mencaci maki Wulan dan suaminya. Lihat. Suami kamu tuh. Ternyata cuma bawahan. Dasar Dinda, tidak tahu malu. Hati Dinda kepanasan membaca tatapan mata mereka. Sementara ibu yang masih lemas, tangannya merambat menggapai tangan Wulan. Wulan. Ibu kenapa? Ibu menggelengkan kepalanya. Kok gak cerita kalau suami kamu? Dia melirik Ega yang sedang mengobrol bersama Alex dan nampak beberapa teman-teman sekantor Alex serta keluarga Alex mulai membentuk lingkaran mengerumuni mereka berdua. Wulan juga baru tahu kalau Mas Ega itu pengusaha. Mendengar itu, Fitri makin lemas saja. Dia menarik tangan Farhan untuk menahan tubuhnya yang mendadak hilang tenaga. Jadi, suami kamu itu orang kaya ya Wulan? Mobil itu milik suami kamu sendiri. Perhiasan kamu ini beneran asli. Jangan dibahaslah Mbak. Malu sama Mas Ega. Nanti juga kalian tahu kalau berkunjung ke tempat tinggal kami. Ketika Wulan menyebut tempat tinggal, Fitri langsung membayangkan rumah Ega pasti sangat besar dan bagus. Kepalanya seketika pusing mendadak. Oh iya. Wulan tiba-tiba menoleh pada Dinda. Sampai lupa. Wulan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terlihat cantik dari dalam tasnya. Ini kado untuk Dinda. Wulan memberikan kotak yang sudah bisa ditebak oleh semua orang jika itu adalah kotak perhiasan. Dinda nampak ragu-ragu menerimanya. Itu Mas Ega yang beliin. Tapi Mbak Wulan yang milih. Dinda tersenyum. Seketika Fitri bangun dan menyambar kotak di tangan Dinda. Ini perhiasan ya Wulan. Mbak Fitri. Apaan sih? Ini punyaku. Dinda langsung merebut kembali kotak itu. Coba dibuka. Ingin lihat isinya. Usul Fitri begitu menggebu. Dinda melirik Wulan. Buka saja Din. Gak apa-apa. Siapa tahu kamu tidak suka. Dengan ragu-ragu Dinda mulai membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Seketika matanya terbelalak lebar dengan mulut yang menganga. Lebih-lebih Fitri, dia melotot sempurna. Ini perhiasan. Asli kan? Dinda menyenggol lengan Fitri dengan sikunya. Memang tidak bisa baca ini. Menunjuk sebuah nota yang juga ada di dalam kotak itu. Sepasang perhiasan emas lengkap dengan nota toko dan harganya. Pesta Dinda sudah selesai. Dekorasi mulai dibongkar satu persatu dan para staf mereka sudah mengemas kembali barang-barang sewaan. Rumah orang tua Wulan kembali terlihat sepi. Seharusnya sebagai pengantin baru Dinda harusnya terlihat bahagia sebagaimana mestinya pengantin baru pada umumnya. Tetapi Dinda tidak begitu. Nampaknya kedatangan Wulan dan suaminya semalam begitu mempengaruhi hidupnya dalam sekejap. Terbukti Dinda saat ini sedang melamun menatap kotak perhiasan di tangannya.
Dia berpikir kenapa Wulan bisa bernasib begitu sangat beruntung. Kerjanya hanya di rumah. Tidak pernah bergaul dan tidak pernah keluar rumah selain ke toko dan ke pasar saja. Tetapi bisa mendapatkan suami pengusaha kondang seperti Ega. Dirinya saja yang sudah mati-matian bekerja dari pagi hingga sore, bergaul ke sana kemari dan berbaur dengan anak-anak orang kaya, hanya mendapatkan seorang Alex. Tadinya dia mengira jika Alex adalah seorang pengusaha, pebisnis. Tetapi kenyataan yang ia ketahui, memang sih, pengusaha. Tetapi hanya cabang kecil. Itu pun bukan pemilik, hanya meneruskannya. Meneruskan orang kepercayaan Ega. Selama masih percaya. Kalau nantinya sudah tidak percaya bagaimana? Dinda mulai sedikit khawatir. Ibu dan Fitri juga sama resahnya. Semalaman mereka tidak bisa tidur memikirkan suami Wulan. Entah bagaimana malunya ibu. Umpama bisa dilipat, mungkin dia sudah melipat wajahnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana bapak. Ibu bisa mengingat dengan jelas setiap hinaan dan makiannya kepada Ega ketika tinggal di dalam rumah ini. Bukan hanya Ega, tetapi Wulan juga terkena hinaannya. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Meminta maaf. Mana mungkin? Dia kan seorang mertua. Mana bisa meminta maaf kepada menantu? Sikap congkaknya masih saja tersisa. Tetapi jauh di lubuk hatinya, terselip rasa penyesalan begitu dalam. Coba saja dulu dia sedikit saja memperlakukan Ega dengan baik. Pasti Ega akan banyak memberi keuntungan baginya. Contohnya sekarang ini. Ketika selesai menghitung amplop yang terkumpul semalam, kepalanya mendadak terasa pusing. Uang yang didapat dari amplop tamu undangan, meleset jauh dari perkiraan. Jika dihitung-hitung, mereka keluar modal lebih dari 100 juta. Itu sudah dihitung dengan uang sumbangan 50 juta dari Ega. Tapi uang yang di tangannya sekarang hanya ada sekitar 15 jutaan saja. Padahal hari ini, Bu Rita harus membayar sisa kekurangan salon sebesar 5 juta. Catering masih kurang sekitar 5 jutaan juga. Belum lagi hutang-hutang kecil di toko-toko di sekitar komplek yang Bu Rita janjikan akan membayar setelah selesai hajatan. Lalu uang Bayu Wati bagaimana? Dia menjanjikan akan membayar setelah selesai hajatan ini juga. Duh. Bu Rita meremas rambutnya. Ada Fitri yang paling enak dimintai bantuan. Tapi Fitri juga terlilit hutang. Mungkin suami Dinda bisa membantu. Bu Rita sedikit lega. Kemudian tinggal menunggu Dinda keluar dari kamarnya saja dan tinggal diajak bicara sebentar. Rupanya harapan Bu Rita sirna seketika. Dinda memang keluar dari kamar bersama suaminya. Tapi itu apa? Bu Rita melihat Dinda menyeret sebuah koper. Bu, kami mau ke rumah Mas Alex. Malam ini akan diadakan syukuran kecil-kecilan. Ibu sama bapak juga diundang. Kalau sudah tidak capek pergi ke sana ya. Dinda berkata kepada ibunya. Lemas sudah badan Bu Rita, rencananya mau mengajak Dinda kompromi masalah hutang piutang, tapi orangnya malah mau pergi. Mau mencegah. Ya gak mungkin lah. Terpaksa Bu Rita mengiyakan saja. Ya sudah. Hati-hati. Insya Allah kami akan ke sana kalau bapak gak capek. Dinda dan Alex melangkah keluar. Bu Rita hanya bisa menunduk lesu. Kemudian mendongak ke lantai atas. Ada suara keributan berasal dari kamar Fitri. Bu Rita segera pergi mendatangi kamar mereka. Kenapa pagi-pagi sudah ribut sih? Awalnya ingin mengetuk pintu untuk menegur tetapi urung karena mendengar pertengkaran mereka. Semua ini gara-gara Mas Farhan. Katanya kerja kantoran. Tapi gajinya kecil. Jadi kita banyak hutang begini. Aku ini cuma pegawai kantor Fit, bukan direktur atau ketua direktur. Syukur-syukur aku ini karyawan tetap, punya gaji bulanan daripada jadi kuli panggul. Protes Farhan. Pagi-pagi sudah dibuat kesal sama sang istri. Belum juga disuguhi kopi, sudah ditanya-tanya.
Mas hari ini kan gajian ya? Tanya Fitri penuh semangat. Iya. Jawab Farhan dengan nada datar saja. Dia sedang sibuk memakai pakaian kantor. Kalau begitu, bilang sama atasan, jangan dipotong kasbon dulu ya. Farhan langsung menoleh. Ya mana bisa. Mereka yang mengatur dan sudah sesuai kesepakatan awal. Kasbon dipotong setiap gajian. Jawab Farhan, tiba-tiba berubah menjadi tegas. Mas, lalu aku bayar utang pinjolku bagaimana? Terus kreditan baju dan perhiasanku juga. Mendengar gaji dipotong langsung gajian bulan ini, Fitri seketika emosi tingkat tinggi. Karena jika dipotong kasbon, maka perkiraan Fitri, sisanya hanya cukup untuk membayar angsuran mobil mereka saja. Semua itu salah kamu dan ibu. Mengikuti gaya tapi tidak melihat kemampuan. Coba pernikahan Dinda itu dibuat apa adanya saja. Seperti pernikahan kita dulu. Berpesta tapi sederhana, jadi tidak menumpuk hutang. Atau seperti pernikahan Wulan sama Ega. Tanpa adanya pesta. Padahal Ega orang kaya raya. Celetuk Farhan. Jadi kamu nyalahin aku sama ibu, begitu. Mata Fitri sudah memerah, sambil menunjuk dada Farhan suaminya. Ya iyalah. Masa salah aku? Salah bapak gitu? Atau Wulan? Mereka sudah memperingatkan kalian. Tapi kalian ngotot. Kalau gatuh, salahin adik kamu yang manja. Suruh saja dia minta suaminya duit buat bayar utang. Kan suaminya pengusaha. Cabang dari perusahaan Brahmana Group. Kaya kan? Sahut Farhan. Lalu melangkah hendak keluar kamar. Mas, kamu mau kemana? Aku belum selesai bicara. Fitri menarik tangan Farhan. Kerja. Farhan menarik kembali tangannya. Ngopi dululah, aku bikinin ya. Rayu Fitri, mau tidak mau dia harus bisa membujuk suaminya agar bisa mencarikan dana lagi untuk menutupi hutang-hutangnya. Tetapi Farhan sudah malas pusing rupanya. Gak usah. Ini sudah siang. Nanti telat masuk kantor, dipecat pula, jadi berabe. Jawab Farhan kemudian melangkah keluar dari kamar. Saat membuka pintu, ada ibu yang sedang berdiri di sisi depan pintu. Bu, ngapain di situ? Tanya Farhan. Tumben-tumbenan pagi-pagi sudah ada di depan kamar mereka. Enggak kok. Ibu tadi mau nawarin kalian sarapan. Ibu menjawab dengan sedikit gugup. Farhan langsung bisa menebak kalau ibu sengaja menguping keributan mereka tadi. Baguslah. Biar ibu tahu. Ini semua juga gara-gara ibu. Istrinya jadi ikut-ikutan banyak utang. Farhan hanya melengos dan meneruskan langkahnya. Setelah Farhan menghilang di bawah tangga, ibu langsung masuk ke kamar mereka. Fit, kamu ribut sama Farhan? Ibu langsung bertanya. Fitri menoleh, wajahnya tertekuk dengan bibir monyong sampai bisa dikucir. Mas Farhan tuh, bikin kesel. Aku minta gajian dia bulan ini jangan dipotong dulu buat bayar cicilan aku. Katanya udah kesepakatan dari awal begitu. Dipotong setiap gajian. Aduh Fitri. Aduh. Jadi bagaimana kita ini Fit? Mana uang amplop dari tamu undangan cuma dapat 15 jutaan. Belum hutang ibu banyak. Lagi. Gak ketutup Fit. Gimana dong? Ibu ikut duduk di samping Fitri sambil terus mengeluh.